Pada suatu sore yang mendung, Raka menerima sebuah surat tanpa pengirim. Surat itu ditulis dengan tangan menggunakan tinta hitam yang sedikit luntur seperti air mata. Datanglah ke rumah warisan keluargamu di Lembah Damar, malam Jumat ini. Jangan abaikan, kami menunggumu. Raka tidak mengenal siapapun berinisial A. Tapi yang lebih membingungkan, dia tak tahu kalau dia punya warisan apapun, apalagi rumah di tempat bernama Lembah Damar. Teman-temannya mengira itu hanya prank. Tapi entah kenapa, ada dorongan aneh dalam dirinya yang membuat Raka merasa harus pergi. Perjalanan ke Lembah Damar butuh waktu 6 jam dari Jakarta. Letaknya jauh di dalam pegunungan, jalannya berkelok dan penuh kabut. Setibanya di sana, Raka disambut oleh sebuah rumah tua bergaya kolonial yang tampak muram dan usang, dikelilingi hutan lebat. Seorang perempuan tua menyambutnya di depan pintu. Wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam menembus. Selamat datang Tuan Muda Raka. Saya Murni, penjaga rumah ini sejak dulu. Dulu? Tanya Raka. Saya bahkan tak tahu rumah ini milik keluarga saya. Murni tersenyum miris. Ada banyak hal yang belum Tuan ketahui, dan malam ini semuanya akan terbuka. Saat malam tiba, Raka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Rumah itu seakan hidup. Lantainya berderit, bahkan ketika tak ada orang lewat. Lampu berkedip, dan jam dinding berdetak pelan tapi mengganggu. Pukul 2 pagi, Raka terbangun karena mendengar suara perempuan menangis dari lantai atas. Dia mengikuti suara itu, naik melewati tangga tua yang seperti mengadu setiap kali diinjak. Suara tangisan mengarah ke sebuah kamar terkunci. Tapi pintunya terbuka sendiri saat dia menyentuh gagangnya. Di dalamnya ada cermin besar. Dan di cermin itu, refleksinya bukan dirinya, melainkan seorang pria berpakaian kuno dengan luka menganga di lehernya. Keesokan paginya, Raka menuntut penjelasan dari Murni. Sang penjaga rumah akhirnya bercerita. Raka, kamu adalah keturunan keluarga Arswendo. Leluhurmu dulu adalah penguasa tanah di lembah ini. Tapi ada satu rahasia gelap. Leluhurmu terlibat dalam perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekuasaan. Sebagai gantinya, setiap generasi harus memberikan satu nyawa dari darah mereka sendiri. Raka merasa darahnya membeku. Jadi, saya kesini untuk dikorbankan? Murni menatapnya tajam. Bukan. Kecuali kamu menemukan cara menghentikan kutukan itu. Dan kamu hanya punya waktu sampai malam Jumat ini. Malam itu, Raka menemukan pintu tersembunyi di balik rak buku yang membawanya ke loteng. Di sana, dia menemukan jurnal milik kakek buyutnya. Jurnal itu mencatat ritual yang bisa mengakhiri kutukan keluarga, membakar jimat perjanjian yang disimpan di bawah sumur tua. Namun, penjaga jimat itu bukan manusia lagi. Saat dia turun dari loteng, rumah terasa lebih dingin. Sosok tinggi hitam tanpa wajah berdiri di ujung lorong, mengarah padanya. Dengan hanya